Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UPT PPD Lumajang. Obrolan seputar PAD Jawa Timur. Bersama saya, John Jusli, yang akan memandu acara ini. Sobat Samsat Lumajang, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, kali ini adalah podcast kita volume kedua dengan tema pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Di samping saya telah hadir narasumber yang cantik sekali. Beliau adalah Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan UPT PPD Lumajang. Namun, sebelum saya perkenalkan narasumber kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel KB Samsat Lumajang. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Ruri Saraswati, ST MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Istimewa. Ibu, terima kasih sebelumnya berkenan hadir di rumah saya yang sederhana ini. Siap. Kita mengundang Ibu untuk berbincang-bincang dengan tema penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu sudah berapa lama di UPT Lumajang ini? Saya ditugaskan sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan di UPT PPD Lumajang ini sejak Januari 2022. Januari 2022, berarti tepat 1 tahun lebih 1 bulan ini ya? Iya. 1 tahun lebih 1 bulan. Gimana Ibu? Kerasan di Lumajang ini? Alhamdulillah kerasan. Alhamdulillah. Ibu sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan. Ini sebenarnya apa sih tugas pokok Seksi Pembayaran dan Penagihan? Ini mungkin Sobat Samsat Lumajang ini pengen tahu, gitu loh Ibu. Apa tugas pokok Seksi Pembayaran dan Penagihan? Monggo Ibu. Baik Mas John. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja, unit pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa tugas Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan adalah menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat-surat perpajakan serta mendistribusikannya kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional. Seperti itu, Mas. Menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat-surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional. Menurut saya Ibu, yang dimaksud surat-surat perpajakan itu apa Ibu? Ya, surat-surat perpajakan ada beberapa macam, tepatnya ada 3 macam surat perpajakan yang diterbitkan oleh UPT PPD Lumajang. Yang pertama yaitu SPSO PKB, Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor. Surat ini terbit jika wajib pajak tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran PKB setelah 15 hari dari masa laku atau masa pajaknya. Nah, di sini petugas kami melakukan pendataan terhadap status kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak. Apakah kendaraan bermotornya itu masih dimiliki, dijual, hilang, rusak atau tidak lagi diketahui pemilik atau alamatnya. Seperti itu gambarannya Mas John. Kemudian yang kedua, surat yang bernama NPPKB, Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, disampaikan kepada wajib pajak dengan status kendaraannya sudah atau masih dimiliki, akan tetapi wajib pajak belum melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Kemudian yang ketiga adalah nota tagihan pajak kendaraan bermotor. Nah, surat ini diterbitkan setelah 30 hari, wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran PKB dan merupakan tagihan yang di dalamnya ini
terdapat nominal baik itu pajak kendaraan bermotornya, SWD KLLD maupun retribusi parkir berlangganan. Nah, surat ketiga ini yang kami terbitkan atau yang diterbitkan oleh seksi pembayaran dan penagihan. Sedangkan dua surat yang kami sebutkan di awal tadi diterbitkan atau kami terima dan kami bukan dari seksi pendataan dan penetapan. Seperti itu gambaran tentang surat-surat perpajakan. Siap. Jadi bisa dikatakan juga ya Sobat-Sobat Lumajang, surat perpajakan ini adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak kendaraan bermotor jika kendaraan yang telah jatuh tempo ya Bu ya, telah jatuh tempo dan dalam waktu 15 hari belum dilakukan pembayaran pajak, maka akan terbit surat yang pertama tadi ya. Misalkan jatuh tempo lupa dalam waktu 15 hari belum dilakukan pembayaran, maka akan terbit surat yang pertama tadi ya, yang disebutkan Ibu tadi ya, SPSU PKB. Itu misalkan statusnya dimiliki, tapi belum punya uang. Mas statusnya dimiliki dalam waktu 30 hari belum juga dibayar, belum dilakukan pembayaran, maka akan terbit surat kedua. Begitu juga surat ketiga jika dilakukan pembayaran. Seperti itu. Gini Mas John, jadi wajib pajak itu belum membayar pajaknya itu ada beberapa faktor sebetulnya. Ya, apa aja itu Ibu? Iya, bisa lupa. Oh ya benar, itu paling sering Ibu. Iya, mohon maaf mungkin ya belum punya dana untuk pembayaran pajak kendaraan ini. Atau kendaraannya sudah dijual atau rusak atau hilang gitu Mas John. Jadi hal ini bisa disampaikan kepada petugas kami yang mendatangi alamat wajib pajak. Sampaikan status kendaraannya seperti apa, apakah masih dimiliki dan sebagainya. Sehingga jika status tersebut valid, misalnya sudah tidak lagi dimiliki, maka surat selanjutnya tidak akan terbit. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi surat kedua, ketiga itu hanya terbit untuk status yang dimiliki. Untuk status yang dimiliki. Misalkan dengan kedatangan yang pertama, petugas yang pertama, surat yang pertama, bahwa kendaraan saya sudah dijual Pak, itu tidak akan terbit surat kedua. Begitu Ibu ya? Iya, dan ketiga. Oh seperti itu. Jadi hanya untuk status yang masih dimiliki. Jika belum dilakukan pembayaran pajaknya, maka akan terbit surat yang kedua ataupun yang ketiga. Dan surat yang kedua dan ketiga itu juga tidak akan terbit lagi jika sudah dilakukan pembayaran pajaknya. Otomatis. Jadi dengan dilakukan pembayaran pajaknya secara otomatis akan menghentikan penerbitan surat yang berikutnya karena telah terbayar tadi Bu ya. Jadi Sobat Samsat Lumajang, seperti penjelasan dari Ibu Ruri barusan, jika rumah kalian didatangi oleh petugas dari Samsat atau UPT PPD Lumajang, tidak perlu khawatir, begitu Ibu ya? Tidak perlu takut. Karena petugas itu hanya meminta keterangan tentang status kendaraannya, memberitahu bahwa pajaknya telah jatuh tempo, memberi informasi, dan meminta keterangan tentang status kepemilikan kendaraan, masih dimiliki, apa sudah dijual dan sebagainya. Begitu Ibu ya? Betul ya? Betul sekali. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Sampaikan yang sebenarnya tentang status kendaraan bermotornya. Oh ya, selain petugas kami yang mendatangi alamat wajib pajak, ada pula pemberitahuan dari Samsat yang berupa SMS atau WhatsApp. Pemberitahuan kepada wajib pajak. Yang intinya sama, meminta informasi dari wajib pajak tentang status kendaraannya. Oleh karena itu, kami mohon Sobat Samsat Lumajang untuk memberikan jawaban balasan tentang status kendaraannya. Dan jika ada perubahan nomor telepon atau handphone, maka wajib pajak hendaknya melakukan pemutahiran data ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Seperti itu Mas Jo. Berarti lebih efektif ya Bu ya, sangat lebih cepat dan lebih efektif Ibu ya. Jadi memang kalau kita melakukan pembayaran pajak di kantor Samsat kan kita selalu diminta nomor HP. Iya. Salah satu tujuannya ya untuk ini tadi ya. Untuk ini tadi. Memudahkan memberikan informasi kepada wajib pajak. Seperti itu ya Bu ya. Iya, istimewa. Betul.
Nah, sedangkan untuk pendistribusian surat-surat perpajakan itu sendiri, Ibu, Ya. itu meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang ini ya? Meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang. Di mana ada pajak yang belum dilakukan pembayaran pajaknya, Iya. yang telah jatuh tempo 15 hari belum melakukan pembayaran pajaknya, akan terbit surat perpajakan tadi ya? Betul. Di seluruh Betul sekali. wilayah kabupaten Di ya? seluruh Kabupaten Lumajang. Istimewa. Nah, Ibu, menurut saya, itu kan terkait tugas Ibu di bidang penagihan ya. Ya. Sedangkan Ibu kan seksi pembayaran dan penagihan. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan kepada Sobat Samsat Lumajang tentang tugas-tugas pokok di bidang penagihan. Kalau di bidang pembayarannya sendiri, bagaimana Ibu? Baik, Mas John. Ibu, menurut saya sebelum dijawab, monggo. Ini ada sedikit hidangan Ibu. Saya iya. hidangan desa. Terima Monggo kasih, dicicipi terima dulu. kasih Mas John. Monggo Ibu. Nggih. Pun sewu ya Mas John. Ya, ala kadarnya Ibu. Kuenya jadul ini ya Mas John ya? Iya. Iya, ingat Namanya masa kecil saya di dulu. desa, ini. Ibu. Namanya, saya dulu beri nama kue ini, kue kuncung ini. Kue kuncung ya. Karena seperti topi kuncung gitu loh Mas John maksudnya. Iya. Saya makan boleh Mas John? Monggo Ibu, Iya. monggo Ibu. Saya juga mau minum ini Bu. Biasanya kalau kecil kan ya itu tadi, yang dimakan gulanya dulu. Tidak juga sih Mas John. Tamu-tamu saya memang yang selalu bilang begitu tentang kue ini, selalu berkomentar tentang kue ini Ibu. Karena memang mungkin kue jadul. Iya. Ditutup aja Mas John. Ya, udah apa-apa, Khawatir monggo. melempem Mas Oh. John. Saya minum ya Mas John. Monggo, monggo. Ibu sambil menikmati hidangan, kita lanjutkan ngobrol nggak apa-apa ya. Karena di sini santai, Bu. Ngobrol sambil nyemil, monggo silakan. Nah, itu kan tadi kita lanjut yang tadi ya. Itu kan Ibu sudah menjelaskan tentang tugas-tugas pokok Ibu di bidang penagihan. Sedangkan di bidang pembayarannya sendiri, bagaimana Ibu? Monggo dijelaskan Ibu. Iya. Tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan pada podcast volume 1 yang lalu bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor itu mudah dan bisa dilakukan di mana saja ya Mas. Siap. Ya. Baik itu secara tunai maupun secara non tunai. Secara tunai bisa dilakukan di kantor bersama Samsat Induk Lumajang, kemudian ada juga mall pelayanan publik, kemudian di layanan-layanan unggulan kami, dan juga ada mobil Samsat keliling, kemudian ada juga secara non tunai dari e-channel maupun marketplace. Selain itu juga dari swalayan Indomart maupun Alfamart. Sangat mudah. Di seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia Ibu ya. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Istimewa. Intinya bayar pajak itu mudah. Mudah. Ya, siap istimewa. Ini lagi ada inovasi terbaru dari UPT PPD Lumajang, Mas John. Ada lagi inovasi terbaru Tentang pembayaran pajak ini Iya, dari betul. UPT PPD Lumajang. Iya, dari UPT. Kalau yang dulu kan disampaikan inovasinya Bapak Panrimo itu. Bapak Panrimo. Bayar pajak tanpa turun dari Turun motor. dari motor. Sekarang ada lagi inovasi terbaru. Ada inovasi terbaru namanya Samperincak. Samperincak istimewa. Samperin itu kan menghampiri. Iya, menghampiri. Ini inovasinya gimana? Ini tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi Samperincak itu dari akronim. Nggih. Samperin. Samsat mendatangi perusahaan dan instansi. Samperin, Samsat mendatangi perusahaan dan instansi. Cak, cepat, amanah, dan kolaboratif. Cepat, amanah, dan kolaboratif. Kalau dari namanya berarti ini layanan jemput bola Ibu. Bener Ibu? Ya, layanan pengembangan dari layanan jemput bola ya Mas John. Gimana? Ya. Iya, jadi tujuannya dan sasarannya itu adalah mendekatkan layanan dan memudahkan kepada wajib pajak kolektif, pemilik perusahaan maupun instansi yang punya karyawan dan memiliki kendaraan bermotor, baik itu aset perusahaan maupun yang kendaraan yang dimiliki oleh para karyawannya.
kami mendatangi ke lokasi untuk pembayaran pajak perusahaan maupun instansi ini. Samsat mendatangi perusahaan dan instansi. Ya. Cepat, amanah, kolaboratif. Sangat memudahkan buat ini Bu ya. Sangat Bayar memudahkan. pajak itu sudah mudah. Ini ada inovasi terbaru lagi yang lebih memudahkan lagi. Lebih memudahkan. Monggo Bapak, Ibu pengusaha atau pimpinan instansi manfaatkan, begitu Ibu ya? Iya, betul. Layanan terbaru kami, layanan Samperinca, kan seperti itu. Dengan catatan Oke, gimana? bahwa yang bisa kami layani pada Samperinca ini adalah proses pembayaran pajak tahunan. Pembayaran pajak tahunan Ibu. Iya. Itu sudah luar biasa Ibu. Nggak perlu keluar dari, nggak perlu izin karyawan, cukup didatengin aja ya, Kami petugas yang mendatangi ya. Iya. Istimewa. Nah, kalau teknisnya sendiri bagaimana? Ini misalkan ada Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan atau Sobat Samsat yang ingin memanfaatkan layanan Samperinca ini bagaimana caranya? Iya, dapat langsung menghubungi kami di call center kantor bersama Samsat Lumajang. Nomornya Ada di sini. nanti kami sampaikan ya Mas Jon. Ada di deskripsi ya guys. Terima kasih Mas Jon. Jadi tinggal menghubungi Iya. call center Samsat Lumajang, Samsat Lumajang kemudian membuat kesepakatan membuat kesepakatan. tentang waktu. Oh ya, Tentang waktunya kapan, kemudian berapa unit kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya, seperti itu. Kemudian juga lokasi yang akan kami datangi di mana. Semudah itu ya. Semudah itu. Cukup telepon, minta bilang mau menggunakan layanan Samperinca tadi ya. Iya. Waktunya kapan, di mana, dan berapa unit yang mau dibayarkan. Seperti itu Bu ya. Seperti itu. Dan semudah itu. Istimewa. Baik Ibu kan sudah menjelaskan tentang tugas penagihan dan barusan juga menegaskan lagi tentang tempat-tempat pembayaran. Ya. Bahkan menjelaskan ada inovasi terbaru dari UPT PPD Lumajang ini ya. Yang diharapkan memudahkan Sobat Samsat, Sangat memudahkan. memudahkan Sobat Samsat Lumajang dalam melakukan pembayaran pajak kan begitu Ibu ya. Monggo Sobat Samsat dimanfaatkan inovasi atau layanan yang telah ada dari UPT PPD Lumajang ini. Begitu Ibu ya. Ya, siap. Ibu, sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Samsat Lumajang yang sedang menonton acara ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mas Jon. Baik, untuk Sobat Samsat Lumajang, tidak perlu takut dan khawatir jika didatangi oleh petugas kami untuk melakukan pendataan dan pemberitahuan serta penagihan pajak kendaraan bermotornya ke rumah atau alamat panjenengan semua. Sampaikan informasi yang tepat sesuai kondisi status kendaraan, baik itu masih dimiliki, sudah dijual, rusak, hilang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaatkan inovasi layanan unggulan kami yaitu Samperinca bagi perusahaan dan instansi di wilayah Kabupaten Lumajang. Istimewa. Intinya bayar pajak itu mudah. Sobat Samsat Lumajang, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Tetap semangat dan terus ikuti channel KP Samsat Lumajang dengan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Kita berpisah dengan ucapan jayalah terus UPT PPD Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.